Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Wisatawan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Pantai Padang. Bab 1, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam keindahan alam dan kearifan lokal yang berlimpah, sehingga membuat Indonesia menjadi sebuah negara destinasi wisata yang menarik dari berbagai belahan dunia. Untuk menunjuki dan menyaksikan beragam keindahan alam maupun budaya yang dimiliki tersebut, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa selain dari penghasilan migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, di samping sebagai sumber perolehan devisa, juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Pariwisata yaitu sebuah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh orang untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau liburan serta tujuan lainnya. Koen Meyers 2009. Sumatera Barat dinilai wisatawan masih aman dari konflik politik dan sosial. Potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat memicu kenaikan kunjungan wisatawan ke daerah. Naiknya arus kunjungan wisatawan ini juga disebabkan karena terbukanya jalur transportasi udara Padang dengan luar pulau. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat mengantisipasi optimisme tersebut dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk terhadap pariwisataan. Potensi objek wisata yang dimiliki oleh Kota Padang adalah daya tarik alam pantai. Objek wisata Pantai Padang ini mempunyai potensi pasar yang tinggi, selain mempunyai daya tarik dengan pemandangan indah dan udara yang sejuk. Pantai Padang juga terletak di tengah kota dengan transportasi yang lancar untuk memudahkan wisatawan berkunjung ke daerah ini. Pengelola objek wisata Pantai Padang dikelola oleh sepenuhnya oleh pemerintah Kota Padang. Sarana dan prasarana di Pantai Padang ini sudah ada hotel, restoran, warung, makanan, minuman, dan tempat santai. Sarana air bersih disediakan dari sumur gali PDAM. Kelebihan yang dimiliki objek wisata Pantai Padang ini dapat menjadi penyumbang bagi PAD atau PAD. Berdasarkan pendapat yang diambil dari beberapa penelitian memperlihatkan keprihatinan terhadap masalah yang di sekitar Pantai Padang seperti sampah yang masih besar. Banyaknya pengaman yang belum ditertibkan, kurang memadainya toilet sekitar Pantai Padang membuat wisatawan kesusahan untuk melakukan buang air besar dan buang air kecil, serta kurangnya tempat sampah yang disediakan. Perilaku masyarakat yang berada di objek wisata Pantai Padang seperti pedagang makanan dan minuman yang membuang sisa makanan dan minumannya tidak ke tempat sampah. Lalu penjaga toilet cuma menerima sumbangan dan hanya membersihkan toilet tidak sampai sebersih mungkin, yang menyebabkan pengunjung banyak mengeluh terhadap toilet yang disediakan oleh Pantai Padang. Berdasarkan penjelasan di atas, Pantai Padang sebagai objek wisata yang merupakan wisata andalan Kota Padang hendaknya memperhatikan daya tarik, potensi pasar, kondisi lingkungan, tingkat pengelolaan minuman, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian air bersih, dan kebersihan toilet lainnya. Dan yang kedua, identifikasi masalah dan batasan masalah. Yang pertama, kurangnya kebersihan di lingkungan di Pantai Padang, Sumatera Barat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Pantai Padang untuk menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga, tidak adanya kejelasan tarif parkir yang ditentukan oleh pemerintahan Kota Padang. Pendapat wisatawan mengenai transportasi dan kepuasan wisatawan terhadap layanan transportasi. Rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah. Rumusan masalah yang dapat dipaparkan sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis. Yang pertama adalah bagaimana persabaran sarana dan prasarana di Pantai Padang. Yang kedua, bagaimana pendapat wisatawan terhadap sarana dan prasarana di Pantai Padang. Yang tujuan masalah. Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang. Manfaat masalah. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan lokal maupun non-lokal untuk berpariwisata di Pantai Padang dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah penelitian pariwisata. Bab kedua adalah kajian teori. Teori mengenai kepuasan. Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Arifin dan Rahayu 2011. Dan menurut KBBI, kepuasan adalah puas merasa senang, perihal hal yang bersifat kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Kepuasan dapat diartikan sebagai rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa.
Kepuasan pelanggan, Jiptono 2012. Respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang menjadi harapan perusahaan, khususnya bidang hospitality. Kepuasan diperoleh apabila kebutuhan dan keinginan pelanggan terpenuhi, sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia selalu berubah dan tidak ada batasan. Kotler dan Keller 2010/2011. Teori mengenai pariwisata. Menurut Cohen-Mayer 2009, pariwisata sebuah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh orang untuk sementara waktu, dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan menetap untuk mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, serta liburan atau tujuan lainnya. Menurut Sinaga 2010, pariwisata sebuah perjalanan yang terencana yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu tempat lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kepuasan dan kesenangan semata. Pengembangan pariwisata adalah kegiatan dan usaha terkoordinasi untuk menarik wisatawan dan menyediakan semua sarana dan prasarana, baik berupa barang atau jasa fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Castellani 2010. Teori mengenai wisatawan. Seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu perjalanan yang disebut wisatawan jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam, maka mereka disebut pelancong. Excursionist. UIOTO, The International of Union of Trade Organization, menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum. Pengunjung atau visitor yaitu setiap orang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lainnya, dan biasanya dengan maksud apapun terkecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Ciri-ciri wisatawan adalah melakukan suatu perjalanan di luar tempat tinggal sehubungan dengan berbagai keperluan seperti rekreasi, liburan, dan kesehatan. Melakukan perjalanan dan persinggahan di tempat lain untuk sementara waktu tanpa memperoleh hasil tetap yang dikunjungi. GA Small, wisatawan kelompok yang merencanakan tenaga beli yang dimiliki untuk perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanannya umumnya dengan motivasi perjalanan yang pernah ia lakukan, menambah pengetahuan, tertarik oleh suatu daerah tujuan wisatawan yang dapat menarik pengunjung di masa yang akan datang. PW Ogilvy, wisatawan semua orang memenuhi dua syarat. Pertama, bahwa mereka meninggalkan rumah kediaman untuk jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Dan kedua, bahwa sementara mereka pergi, mereka menghamburkan uang di tempat yang mereka kunjungi dan tidak mencari nafkah di tempat tersebut. Teori mengenai objek wisata. Objek dan daya tarik wisata merupakan potensi yang berbasis pengembangan pariwisata alam yang bertumpu pada sumber daya alam. Syahadat 2010. Demikian halnya dengan pengembangan pariwisata alam di Indonesia yang memiliki data yang cukup tinggi, antara lain berupa keanekaragaman hayati, atraksi kehidupan, satwa liar, dan keindahan panorama. Menurut MAPI 2001 dalam Dewi 2010, objek dan daya tarik wisata dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata buatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24/1979, objek wisata merupakan perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Teori mengenai sarana wisata. Segala sesuatu yang melengkapi atau memudahkan proses kegiatan berwisata dapat berjalannya dengan lancar. IOET 2012. Sarana kepariwisataan dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya adalah sarana pokok. Yang dimaksudkan dengan sarana pokok adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisatawan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama travel agent, yang kedua tour operator, yang ketiga angkutan wisata, rumah makan, akomodasi, objek wisata, dan atraksi wisata. Kerangka konseptual penelitian suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.
Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan menjelaskan secara panjang lebar suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini dapat dari konsep atau ilmu teori yang dipakai oleh landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka, atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel. Yang diteliti penelitian ini menggunakan kerangka seperti ini. Sarana wisata, garis, kepuasan pengunjung. Hipotesis. Menurut Sugiono, 2012/64, hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk elemen pertanyaan. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teori harus diuji kebenarannya. Kusuma 2013/31. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap kepuasan wisatawan di Pantai Padang, HO tidak dapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap kepuasan wisatawan di Pantai Padang. HA terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap kepuasan wisatawan di Pantai Padang. Bab 3, metode penelitian, definisi operasional jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel penelitian menurut Sugiono 2012/38, variabel penelitian adalah suatu atribut sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah sarana wisata X dan sebagai variabel independen, dan kepuasan pengunjung Y sebagai variabel dependen. Definisi operasional sarana wisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan atau memudahkan proses kegiatan pariwisata yang dapat berjalan dengan lancar. UT 2012. Sarana kepariwisataan dibagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya adalah sarana pokok, yang dimaksud dengan sarana pokok perusahaan yang kehidupannya sangat tergantung kepada kedatangan orang yang dilakukan perjalanan wisata, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah travel agent, tour operator, akuntansi wisata, rumah makan, akomodasi, objek wisata, dan atraksi wisata. Kepuasan pengunjung. Sunyoto 2013 mendefinisikan kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang membandingkan kinerja dengan hasil yang dirasakan dengan harapan, jadi tingkat kepuasan dan adalah fungsi kinerja dengan harapan. Apabila kinerja sesuai dengan atau akan melebihi yang diharapkan, maka pengunjung akan merasa senang atau puas. Sebaliknya, kinerja bertanda kurang yang diharapkan, maka pelanggan akan merasa kecewa atau tidak puas. Adalah segala sesuatu yang melengkapi dan dimudahkan proses kegiatan pariwisata yang berjalan dengan lancar. UT 2000. Sarana kepariwisataan dibagi menjadi 3 kelompok. Di antara sarana pokok, yang dimaksud dengan sarana pokok adalah perusahaan yang hidup sangat tergantung kepada kedatangannya orang yang melakukan perjalanan wisata. Populasi dan sampel. Populasi adalah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ini dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2012/80. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang. Sampel, bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono 2012/81. Sedangkan sampel dalam penelitian ini di mana adalah sampelnya wisatawan 3 bulan terakhir, di mana para wisatawan telah berumur di atas 17 tahun yang menurut peneliti sudah dapat menjawab pertanyaan kuesioner dengan baik dan benar. Jenis dan sumber daya. 1. Data primer. Yang kedua, data sekunder. Sekian dari saya, Andri Widarmoko, NIM 17135206. Terima kasih.